Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Berdayani dan NPM 23100105559. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya, yang dimana video sebelumnya tentang bahasa mesin dan bahasa assembler. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang translator. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan translator? Jadi, dari translator itu sendiri adalah programnya berfungsi untuk mengubah kode sumber yang ditulis oleh manusia dalam bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Lalu di sini ada jenis-jenis utama translator. Yang pertama ada assembler. Jadi assembler sendiri itu adalah pemrograman penerjemah yang digunakan untuk mengubah kode assembly atau bahasa rakitan menjadi bahasa mesin atau kode benar. Yang kedua ada compiler, yaitu adalah pemrograman penerjemah yang menerjemahkan seluruh kode sumber, misalnya dari bahasa C, C++, dan Java. Yang ketiga ada interpreter, yang dimana program penerjemah yang menerjemahkan dan menjalankan kode sumber baris demi baris tanpa menghasilkan file executable-nya. Lalu di sini untuk assembler ada jenis-jenis tersendiri. Yang pertama itu ada jenis one pass assembler. Jadi jenis ini adalah menerjemahkan program dalam satu kali proses atau hanya satu kali proses dan lebih cepat, tapi sulit mengenai label atau referensi ke depan. Nah, sedangkan yang two-pass assembler adalah melakukan dua kali pembacaan program. Yang pertama untuk mengenali label, yang kedua untuk menerjemahkan instruksi. Untuk cara kerjanya sendiri, assembler yaitu pemrograman menulis pada assembly-nya. Yang kedua, assembler membaca setiap instruksi. Lalu yang ketiga, assembler menghasilkan file output. Nah, sekarang compiler itu cara kerjanya. Yang pertama, lexical analysis, yaitu mengubah rangkaian karakter menjadi token, contohnya kata kunci, variabel, atau operator. Yang kedua ada parsing atau syntax analysis, yaitu mencek struktur sintak agar sesuai dengan aturan bahasa. Yang ketiga ada semantic analysis, yaitu memastikan makna logika program benar, misalnya dari tipe data yang sesuai. Lalu ada optimization, yaitu mempercepat eksekusi program dengan mengoptimalkan kode. Lalu yang kelima ada code generation, yaitu menghasilkan kode mesin. Lalu yang terakhir linking, yaitu menggabungkan beberapa modul atau library menjadi satu program lengkap. Untuk contohnya bisa dilihat di gambar sebelah sini, yaitu ada bahasa C yang dimana integer A sama dengan 5, B sama dengan 3. Jadi integer C sama dengan A tambah B, hasilnya bakalan hasil dari A tambah B yaitu C. Nah, lanjut ke interpreter. Untuk cara kerjanya itu yang pertama programmer menjalankan program. Yaitu interpreter sendiri membaca satu baris kode, lalu menerjemahkan dan langsung menjalankan. Yang kedua, interpreter membaca satu baris kode. Dan yang ketiga, jika ditemukan error pada saat pencekan, maka proses berhenti di baris tersebut dan menampilkan pesan errornya. Nah, lalu di sini ada perbandingan antara tiga translator tersebut, yaitu yang pertama untuk bahasa sumber, untuk di assembly itu assembly, dan compiler itu menggunakan bahasa tingkat tinggi
yaitu bahasa C atau Java, dan untuk interpreter menggunakan bahasa tinggi Python atau JS. Lalu untuk prosesnya, assembler baris demi baris kode mesin, lalu untuk compiler itu seluruh program diterjemahkan sekaligus, sedangkan interpreter baris demi baris saat dijalankan. Lalu ada file hasil untuk assembler yaitu kode mesin, untuk compiler file executable, dan interpreter tidak menggunakan file. Lalu ada waktu eksekusi, untuk assembler itu sangat cepat, compiler cepat, dan interpreter lebih lambat. Untuk debugging, untuk assembler itu sulit, compiler juga sangat sulit, lalu untuk interpreter itu mudah. Untuk portabilitas sangat rendah untuk assembler, dan untuk compiler itu sedang, dan untuk interpreter itu tinggi. Lalu di sini ada contoh bahasa. Untuk assembler itu bahasa assembly sendiri, dan untuk compiler menggunakan bahasa C, C++ atau Pascal, dan interpreter menggunakan Python, PHP, dan JS. Jadi kesimpulan dari pembahasan saya tadi, bahwasanya assembler digunakan untuk bahasa assembly dan fokus pada kecepatan dan efisiensi mesin. Sedangkan compiler menerjemahkan seluruh program sebelum dijalankan dan eksekusi yang cukup cepat. Sedangkan untuk interpreter yaitu menerjemahkan baris demi baris saat runtime, yaitu mudah diuji dan fleksibel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.